Jadi dalam chart ini, kita dapat melihat bahwa harga sedang membentuk lower high, artinya kita dapat menggambar garis trendline turun di atas sini. Dan di bawahnya kita melihat higher low, sehingga kita juga bisa menggambar garis trend naik di bawah sini. Dan sekarang kita baru saja menemukan bentuk pola penen. Selanjutnya, kita melihat kandel hijau besar break di atas garis trend di atas. Tetapi jika kalian melihat lebih dekat, perhatikan bahwa kandel open di bagian sangat bawah, dan hanya sebagian kecil saja body kandel yang break. Jadi untuk situasi seperti ini kita perlu konfirmasi lebih lanjut dengan menunggu kandel selanjutnya terbentuk. Jika setelahnya membentuk kandel hijau berukuran sedang, maka itu akan dihitung sebagai kandel momentum. Tapi sayangnya, selanjutnya adalah kandel merah yang terbentuk, jadi kita akan abaikan sinyal ini. Selanjutnya, kita bisa melihat kandel hijau besar yang break. Tapi kali ini, sebagian besar body kandel break melewati garis, jadi ini dihitung sebagai kandel momentum. Sekarang, ada 3 skenario yang bisa terjadi setelah kandel momentum ini terbentuk. Pertama, harga terus melanjutkan tren naik. Kedua, harga melakukan pullback menuju key level sebelum melanjutkan kenaikan. Dan ketiga, harga berbalik arah ke bawah, dan ini dianggap sebagai false breakout. Lalu apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita menunggu harga melakukan pullback sebelum entry? Atau haruskah kita masuk sekarang saja? Baik, secara pribadi, daripada mencoba memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya, yang biasa saya lakukan adalah memposisikan diri saya, sehingga apapun yang terjadi, saya akan selalu memiliki lebih banyak keunggulan. Jadi yang akan saya lakukan adalah, saya akan entry posisi buy pada penutupan kandel momentum, dan menetapkan stop loss saya sedikit di bawah key level. Jadi, dengan melakukan ini saya masih mendapat manfaat dalam setiap skenario. Jika skenario pertama terjadi, dan harga terus naik, maka saya akan berakhir profit. Jika skenario kedua terjadi, di mana harga melakukan pullback kembali ke key level sebelum melanjutkan ke atas, stop loss saya tidak akan kena, dan saya akan tetap profit. Dan jika skenario ketiga terjadi, di mana sayangnya jika ini adalah false breakout, stop loss saya akan kena, dan itu akan mencegah saya kehilangan lebih banyak uang dari yang saya resikokan. Karena ingat, ini bukan strategi Holy Grail. Stop loss akan selalu ada, dan sekali lagi, Holy Grail itu hanyalah omong kosong. Nah, setelah entry posisi buy dan mengatur stop loss kalian, langkah selanjutnya adalah menentukan target profit kalian. Jadi pertama-tama kalian perlu mengingat bahwa dalam setup breakout, harga cenderung akan mengalami tren yang sangat besar. Jadi jika kita menggunakan target profit fix, katakanlah 1,5 kali stop loss kalian, maka artinya kita membatasi potensi dari kenaikan uptrend. Jadi, untuk memastikan bahwa kita mendapat keuntungan jika harga membuat pergerakan besar, yang akan saya lakukan adalah menggunakan apa yang disebut sistem take profit 2 step. Dan inilah cara kerjanya. Jadi, langkah pertama adalah, kalian akan menetapkan target profit fix sebesar 1,5 kali stop loss kalian. Selanjutnya, jika harga mencapai target take profit pertama, daripada menutup semua posisi kalian, kalian hanya akan menutup setengahnya. Kemudian kalian akan memindahkan stop loss kalian ke titik entry atau titik break even. Jadi sekarang, kalian masih memiliki sisa setengah dari posisi kalian terbuka, dengan stop loss baru. Sekarang, beralih ke step kedua dari sistem take profit 2 step ini. Jadi untuk langkah selanjutnya, kalian akan menerapkan apa yang disebut indikator chandelier stop. Masuk ke kolom pencarian indikator lalu ketikkan chandelier stop. Selanjutnya, masuk ke pengaturan dan ubah nilai ATR menjadi 2. Jadi, sekarang yang perlu kalian lakukan adalah membiarkan sisa setengah dari trade kalian berjalan. Sampai indikator chandelier stop berubah warna. Setelah ini terjadi, kalian akan close posisi yang tersisa dan take profit. Perhatikan, bahwa dengan melakukan ini kita bisa mendapatkan keuntungan ketika harga melakukan pergerakan besar, karena setengah dari posisi kita masih terbuka. Jika kita menutup semua posisi kita pada target profit pertama, kita akan kehilangan potensi kenaikan ini. Dan dalam contoh ini, kita juga bisa melihat bahwa harga langsung naik, tanpa melakukan pullback. Inilah mengapa saya lebih memilih untuk langsung entry posisi, karena seringkali breakout terjadi tanpa melakukan pullback.
Jadi ini pendapat saya pribadi. Jika kalian selalu menunggu pullback terjadi sebelum entry posisi, kemungkinan besar kalian akan melewatkan banyak potensi profit. Dan sekarang, mari kita lihat secara lengkap strategi ini saat diaplikasikan nantinya ke market.